Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Amalia Rahmat, peserta magang Bimba AIUEO Duafa gelombang keempat. Nah, sekarang saya akan mengerjakan kembali tugas video hari ke-6. Nah, yang pertama, pertanyaan pertama yaitu part A, nomor 1, yaitu apa pengertian individual system. Jadi individual systemnya itu adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Nah, yang kedua yaitu mengapa pendekatan harus dilakukan secara individual system. Nah, ada 3 alasannya. Yang pertama yaitu agar motivator dapat mengenali karakter, kesukaan, dan kemampuan masing-masing anak didiknya. Yang kedua yaitu motivator dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak-anak. Yang ketiga yaitu motivator dapat memberikan materi sesuai dengan kemampuan anak didiknya. Jadi kita berfokus pada kemampuan, karakter, dan kesukaan anak didik tersebut. Nah, yang ketiga yaitu apa tujuannya yang dicapai dalam melakukan pendekatan secara individual system, agar pembelajaran bisa dilakukan secara bertahap seperti itu. Yang keempat, di Bimba murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Nah, peran guru di sini tidak hanya untuk mentransfer ilmu pengetahuan saja, tapi guru di sini berfungsi untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak dengan cara memotivator, memberikan hak-hak anak dengan proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan dengan konsep bermain sambil belajar. Nah, tugas murid di sini adalah untuk agar mampu menumbuhkan minat baca dan belajar. Itu untuk tentunya belajar bersama motivator, bermain baca-bacaan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu apa perbedaan antara metode individual system dan classical system. Nah, yang pertama yaitu perbandingan dengan siswa itu untuk classical system itu banyak, jadi banyak siswa yang dibandingkan, kemudian untuk individual itu hanya sedikit. Yang kedua yaitu materinya sama untuk klasikal, dan untuk individual itu materinya berbeda-beda, sekali lagi dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan, kesukaan, dan karakter anak. Yang ketiga yaitu kurikulumnya itu sudah ditentukan. Jadi seperti di sekolah-sekolah itu contohnya classical system, jadi kurikulumnya sudah ditentukan. Nah, beda dengan di Bimba, jadi kalau kurikulumnya itu menyesuaikan, sekali lagi dengan sesuai karakter, kemampuan, dan kesukaan anak didik. Yang terakhir yaitu guru sebagai sumber belajar. Jadi guru itu center di kelas, pusat di kelas ya. Tapi di individual system itu anak sebagai subjek. Jadi anak adalah tokoh utamanya. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual sistemnya? Itu yang pertama, sekali lagi, selalu melakukan evaluasi terhadap afeksi atau sikap anak. Yang kedua yaitu harus memahami metode dan kurikulum yang ada di Bimba. Yang ketiga yaitu melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak. Nah, inilah yang tadi fungsinya individual system. Selanjutnya yaitu berikan kegiatan bermain sambil belajar sesuai dengan kemampuan anak. Jadi kita memberikan modul, memberikan materi, jadi harus sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, inilah tujuan dari individual system. Selanjutnya itu jangan pernah minta dimengerti oleh anak. Jadi kita yang harus mengerti anak, bukan sebaliknya. Jadi kita harus paham apa maunya anak, apa kesukaannya anak itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu satu langkah ada di depan. Jadi kita ada di depannya
anak didik kita. Jadi jika ada yang terjadi, jika ada sesuatu yang terjadi, kita bisa langsung atasi karena kita sudah ada di depan, satu langkah di depan anak tersebut. Nah, selanjutnya yaitu apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual sistem. Maka proses belajar itu akan bertahap karena yang kita lakukan itu individual system. Yang ke-8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system. Tentunya kita tidak bisa mengetahui kemampuan, karakter dan kesukaan anak, jadinya kita tidak tahu persis bagaimana anak itu sendiri. Tentunya selanjutnya kita sangat berorientasi pada hasil, bukan pada proses, dan cenderung kita memaksa anak dalam belajar tentunya. Jadi kita memaksakan kesukaan anak, kehendak anak karena kita mengikuti aturan yang ada. Itulah classical system. Seperti itu. Selanjutnya kita pindah ke bagian B atau part B. Yang pertama yaitu apa pengertian variation skill. Jadi variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh motivator dalam memvariasikan aspek belajar dengan kegiatan belajar, seperti itu. Yang kedua yaitu mengapa kegiatan belajar harus divariasikan. Karena yang pertama namanya juga anak-anak, konsentrasinya sangat tidak seperti orang dewasa, jadi sangat singkat, sangat pendek. Yang kedua yaitu anak mudah bosan. Yang ketiga yaitu mudah teralihkan. Jadi anak-anak itu karena konsentrasinya tidak terlalu bagus, maka dia mudah teralihkan dan kebosanannya sangat tinggi. Jadi tingkat cepat bosannya sangat tinggi. Nah, selanjutnya yaitu apa tujuan yang ingin dicapai dalam memvariasikan kegiatan belajar. Yang pertama yaitu tidak bosan, tetap semangat, kemudian antusias mau belajar, dan yang keempat yaitu tertarik dengan apa yang dilakukannya, tertarik dengan kegiatannya yang dilakukan di bimbel pada khususnya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu sebutkan 3 aspek belajar. Yang pertama yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Jadi yang termasuk aspek afektif itu atau sikap yang pertama yaitu dialog, bernyanyi, bercerita, mendongeng, dan bermain, seperti itu. Nah, untuk aspek tadi itu aspek aspek afektif. Jadi aspek afektif itu tadi bermain, bermain atau membuat permainan, berdialog, bernyanyi, mendongeng, dan bercerita. Nah, untuk yang kognitif yaitu membaca dan matematika, mengerjakan modul matematikanya. Nah, untuk yang psikomotorik, itu menggambar kemudian dan mewarnai, maksud saya kemudian, dan menulis, seperti itu. Jadi saya ulang, yang afektif itu bernyanyi, berdialog, bercerita, mendongeng, kemudian permainan. Untuk kognitif itu membaca dan matematika, kemudian psikomotorik itu mewarnai dan menulis. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar. Yang pertama yaitu kegiatan harus divariasikan antara aspek kognitif, afektif, dengan psikomotorik. Jadi tiga kegiatan ini harus divariasikan. Yang pertama dulu kita bernyanyi dulu, kemudian setelah itu kita bermain baca-bacaan, kemudian kita mendongeng atau bercerita, kemudian terakhir kita mewarnai. Boleh kembali lagi ke aspek afektifnya, kita kemudian memberi permainan kepada anak-anak, kemudian menulis, kemudian
bermain ini modul matematika seperti itu. Jadi bervariasi antara aspek belajar yang satu ke aspek belajar yang lain. Yang kedua yaitu menghindari kegiatan yang berada dalam satu aspek. Jadi tidak boleh melakukan kegiatan pada satu aspek saja, pada satu aspek belajar saja. Tidak boleh hanya melakukan membaca dan matematika saat pertemuan itu saja, tidak boleh. Jadi harus divariasikan, kecuali jika memang anak itu suka. Jadi seperti itu. Jadi boleh jika anak suka. Lagi-lagi kita kembali ke konsep yang pertama, yaitu anak mau, anak suka, anak senang, seperti itu. Nah, selanjutnya kita pindah ke bagian C. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan the law of effect. Jadi hukum akibat. Jadi ini ada hubungannya dengan psikologi pendidikan. Jadi yang pertama yaitu the law of effect atau hukum akibat. Nah, yang pertama yaitu hukum akibat. Sebabnya yaitu jika anak senang, akibatnya dia akan mau mengulang. Seperti itu. Yang kedua dimaksud dengan law of exercise. Nah, jika dia mau mengulang, melatihan terus, maka dia akan dia akan mampu. Nah, jika dia mampu, yang dimaksud dengan law of readiness. Nah, jika dia mampu, maka dia akan siap menyenangkan. Dia akan siap untuk untuk mengikuti atau melanjutkan proses belajar yang selanjutnya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Itulah tadi jawaban saya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang ada di tugas video hari ke-7. Maksud saya hari ke-6 ya. Ya, hari ke-6. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat saya yang susah dipahami, kurang dimengerti, dan jika ada kata yang salah, itu datangnya dari saya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa dipahami dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.